Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat remaja ya. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau yang telah salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Dimana sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Ya, siapa ketua kelasnya? Pada, Bu. Absennya? Bu, izin, Bu. Kita mulai kita ibu maksudnya. Fajar Muhammadi. Hadir, Bu. Satria. Nesrianti. Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Mila Asmaradila. Hadir, Bu. Elvi. Izin Bu. Hasmi. Alfa, Bu. Hadir. Ya, Bu. Wisnawati. Izin, Bu. Ada keluarganya meninggal. Baik. Adapun materi kita hari ini yaitu dulu ya. Ya. Sebelum Ibu melanjutkan materinya, Ibu akan tanyakan apa manfaat kita mempelajari mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Siapa? Nisa? Ya, Bu. Iya, Mila. Hidup tenang. Hidup tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak teman. Apa lagi? Ada berapa? Hidup tenang, banyak teman, mendapatkan pekerjaan, ya. Baik, manfaat apabila kita menjunjung tinggi sifat kejujuran kita, yaitu hidup kita akan terasa tenang. Ya, Bu. Jika kita sering jujur, maka kita akan tidak khawatir pada diri kita atau merasa bersalah pada siapapun kita berkomunikasi, karena apa yang kita ucapkan kita jujur ya, tidak melebih-lebihkan ataupun mengurangi informasi yang kita terima. Jadi kita akan tenang ya. Kemudian mendapatkan pekerjaan.
Jika kita menjadi orang yang jujur, ibu tulis ya. Ya, Yang Bu. ketiga, hidup tenang. Pertama, manfaat. Pertama tadi apa? Hidup tenang. tenang. Kedua, Mendapat teman. mendapatkan pekerjaan atau mudah mendapatkan pekerjaan ya. Bu. Tiga, memiliki banyak teman ya. Ya, seperti tadi Ibu sudah jelaskan, apabila kita menunjuk titik, sifat kejujuran kita yaitu kita akan hidupnya lebih tenang, kemudian mudah mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan. Jika kita menjadi orang yang jujur, maka kita dapat banyak dipercaya oleh siapapun kita bekerja sama begitu, atau berbisnis kita mudah dipercaya, jadi mudah juga mendapatkan pekerjaan, kemudian memiliki banyak teman. Jadi kejujuran membantu kita untuk mudah bergaul atau mudah berteman. Ya. Apabila kita mendapatkan banyak teman, maka teman-teman kita mudah percaya sama kita ya, mudah kepercayaan apa namanya, Benar percaya. iya. Kemudian Bu.
adanya sesuai dengan kebenarannya. Kemudian yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ada yang bisa memberi contoh? Saya Bu. Seperti apa, Elvi? Dia menyampaikan sesuatu kepada temannya sesuai dengan kenyataan. Ya. Peristiwa yang sedang terjadi. Ya, bagus. Siapa lagi? Ayo. Ya, ya. Pak. Seperti ada seorang yang menyatakan sesuatu perkataan yang dusta. Terus di situ ada kita. Apabila kita mengetahui informasi itu, kita mengatakan sesuai dengan kebenaran. Ya, betul. Fajar, saya menambahkan. Ya. Kemudian ada empat yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Ketegasan dan kemantapan hati. Dan bisa memberi contoh seperti apa? Mila bisa? Fajar? Seperti mengakui apabila melakukan Kesalahan. apa lagi? Bisa? Satu contoh lagi bisa? Ayo Fajar. Apa? Bisa ya? Kemudian yang keempat yaitu sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dusta. Dicatat ya, biar ada wawasannya tambahannya ya. Sesuatu yang baik. Empat. Yang tidak dicampuri Ada yang bisa beri contoh? Seperti menjalankan amanah. Oh, misalnya ada kerabat atau temannya memberi amanat untuk menyampaikan salamnya, misalnya Fajar atau Wesley menyampaikan salamnya untuk harus disampaikan, jangan tidak disampaikan ya. Contohnya, Kalau lupa Bu, itu berarti Anda tidak jujur, ya. Jadi apabila menyampaikan amanah harus disampaikan dan harus sesuai ya, apa yang pesan dari temannya sesuai dengan ucapannya Apa adanya. Oh ya. Kemudian masuk pembagian sifat jujur. Menurut Imam Al-Ghazali, pembagian sifat jujur atau benar sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat atau bisa catat. Sabu. Jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan gerakannya selain didorong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus memelihara perkataannya. Nah, apabila kita menonton TV misalnya ya, kita melihat berita di TV apa yang sedang viral sekarang, terus kita berkumpul sama teman-teman yang kita menyampaikan berita harus sesuai dengan informasi, sesuai dengan apa
perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Jadi sifat kita itu akan menggambarkan pada maksudnya menggambarkan diri kita begitu kok. Misalnya apabila kita bersifat jujur, terpancar juga aura kejujuran kita kepada siapapun kita berkomunikasi. Jadi orang bisa nyaman, bisa berceritanya juga bisa percaya begitu. Jadi akan terpancar. Kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Iya. Coba Elvi bisa diulang ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. sadida. Iya. Bu, Bisa mungkin bisa ditulis Bu. hapus ya. Ya Bu. Iya, Bu. Sorry ya kalau tulisannya tidak sebagus Ya Bu. yang dilakukan. Ya ayyuhalladzina tidak umum ya, maaf. Quran surat Fajar bisa dibaca? Bisa Bu. Coba. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Iya. Itu mengartikannya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang baik bagi yang jujur. Ya. Apabila kita berkata jujur, berkata baik, kita pesan moral dalam ayat tersebut
disertai dengan perbuatannya. Perilaku jujur dapat menghantarkan pelakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, bahkan sifat jujur ini adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Nah, artinya orang-orang yang selalu istiqomah apabila konsisten dan mempertahankan kejujurannya, sesungguhnya telah memiliki separuh dari sifat kenabian ya. Jadi kita harus istiqomah dalam berucap begitu. Kita harus istiqomah karena besar sekali manfaatnya atau sesekali pahalanya ya, separuh dari sifat kenabian. Jadi pasti kita menginginkan sifat dari kenabian tersebut. Kemudian ibu akan membagikan kelompok ya. Ada berapa jumlahnya? 6 orang ya. Ibu bagi 3 kelompok saja, satu kelompok 2 orang ya. Ibu akan bagikan materinya dan simpulkannya. Apa yang terkandung dalam cerita ini, kalian bisa menyimpulkannya. Ini si kelompok 1. Dengan nilai ya. Siap, Bu. Ya, Nesri. Ya. Dan menunjukkan waktunya ya. 4 menit. Kalau minimal 5 menit lah. Terus di mana, Bu? Di kertas saja. Iya. Sebentar tentukannya apa? Apa hikmah yang bisa kalian petik dalam kisah itu ya? Lagi ya. Sudah kelompok 4? Sudah? Belum, Bu. Sedikit lagi, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Ya, kelompok 1 apa? Setelah mengalami
membuatnya tergelincir dari jalan yang benar. Iya. Kelompok 2, apa hikmah yang bisa dipetik dari cerita tersebut? Yang bisa dipetik dalam dalam cerita ini adalah pelajaran yang dapat dipetik dalam kisah ini, yaitu kita harus berperilaku jujur kepada setiap muslim sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak halal bagi siapapun menjual barangnya kecuali dengan menjelaskan cancatnya, dan tiada halal bagi yang mengetahui itu kecuali menjelaskannya. Hadis riwayat Hakim Al-Haji dan Muslim Balik. Kedua, sebagai pihak yang memberi nasihat, kita harus berani menyuarakan kebenaran seperti kepada orang-orang dekat kita, teman atau famili, bahkan terhadap keluarga kita. Namun sebagai pemberi nasihat, kita harus memperhatikan waktu dan tempat, kapan dan di mana nasihat itu harus diutarakan atau disampaikan. Kelompok 4 apa? 3 Bu. Oh ya, kelompok 3. Pelajaran yang dapat dipetik dalam kisah ini yaitu kita harus jujur terhadap siapapun. Masih berjelas suaranya? Kita harus jujur terhadap siapapun. Iya. Jadi ketika sedang jual beli, hendaklah kita jujur dengan kondisi barang-barang yang kita miliki, menjelaskan keistimewaan barang-barang tersebut, dan juga menjelaskan kekurangannya jika ada. Disinilah jujur memerlukan keberanian, karena bisa merugikan perniagaan kita. Oleh sebab itu, orang yang berdagang dan berani jujur akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah nilai-nilai kejujuran yang harus kita junjung tinggi, walaupun risikonya besar. Ya, mungkin banyak yang tidak suka dengan kejujuran, apa? Seperti kita berdagang, ya, banyak mungkin kecurangan itu banyak tidak dapatkan di masyarakat kita. Jadi kita harus berani juga apabila kita mendapatkan pedagang yang curang, ya, harus berani menegurnya, ya. Kita akan dapat pahala juga. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian kita. Ya, bahwa jujur ialah suatu bentuk kesesuaian sikap antara perkataan yang dilontarkan dengan perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang. Oleh karena orang yang jujur akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sebab hati kita akan selalu tenang, tentram, dan juga dapat dipercaya oleh banyak orang. Jadi adik-adik sekalian, kita harus istiqomah dalam perkataannya, harus jujur, menjunjung tinggi kejujurannya akan terpancar pada auranya kita apabila kita menjunjung tinggi kejujuran. Banyak dipercaya banyak orang, mudah untuk berteman, dan juga apabila kita berbisnis, kita mudah dipercaya oleh rekan kerja kita. Jadi kita harus menjunjung tinggi kejujuran kita. Baiklah, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masih beri kesehatan, adik-adik sekalian tetap jaga kesehatan, karena sekarang ini kita belum pandemi corona belum berlalu, ya. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan agar kita masih ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran apa selanjutnya? Matematika Bu.